Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8 dalam pembahasan bab 2. Kali ini kita akan membahas materi tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bagian-bagian materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yaitu pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal merupakan ketentuan pokok pelaksanaan pemerintahan negara. Melalui pasal-pasal dapat dilihat hubungan antar lembaga negara, bentuk negara, serta bentuk pemerintahan suatu negara. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian ketentuan pokok atau gambaran besar untuk melihat tata kelola suatu negara. Adapun pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup bidang-bidang sebagai berikut. A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Budaya, E. Pertahanan dan keamanan, dan F. Dalam bidang hukum. Yang A. Dalam bidang politik. Penerapan dalam bidang politik tercermin dari kinerja lembaga legislatif. Dalam hal ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kewenangan ini merupakan kewenangan besar selain kewenangan untuk melantik dan memakzulkan atau memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Kewenangan MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar diatur pada pasal 3 ayat 1 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah terlaksana dengan baik. MPR sudah melakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 tahapan atau sebanyak 4 kali yang terlaksana pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. B. Dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi yang melingkupi pengelolaan kekayaan alam negara, pengatur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, dan mengatur pendapatan lain negara. Penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Pemerintah dan DPR bersama-sama membahas rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN setiap tahunnya dan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan yang kedua yaitu penetapan pajak bagi wajib pajak. Beberapa pajak yang ditetapkan pemerintah antara lain pajak bumi dan bangunan atau PBB,
pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang diatur dalam pasal 32A. Penerapan dalam bidang ekonomi yang ketiga yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yang diatur dalam pasal 33 ayat 2. C. Dalam bidang sosial. Salah satu pasal yang mengatur bidang sosial adalah pasal 31 ayat 1 sampai 5. Bentuk penerapan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan gratis sampai tingkat SMP, bahkan di beberapa daerah sampai tingkat SMA. 2. Mendanai biaya operasional sekolah dengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. 3. Menyelenggarakan program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang mempunyai prestasi. 4. Mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari dana APBN. Contoh lain pasal yang mengatur bidang sosial adalah pasal 34 ayat 2. Bentuk penerapannya seperti pemerintah memberi subsidi bahan bakar minyak. 2. Pemerintah menjalankan program pemberian bahan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga, pelaksanaan program kartu perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin. Yang keempat, dalam bidang budaya. Pasal yang mengatur bidang budaya yaitu pasal 28I ayat 3 yang berisi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dan pasal 32 ayat 2 yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Penerapannya yaitu pemerintah tidak melarang warga negara untuk menggunakan bahasa daerahnya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga mengakui pemberian pengakuan terhadap budaya-budaya daerah sangat penting karena kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai kearifan lokal. E. Dalam bidang pertahanan dan keamanan. Upaya pertahanan dan keamanan NKRI merupakan tugas TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia, yang dapat kita terapkan dalam beberapa hal seperti TNI Angkatan Udara setiap hari melakukan patroli udara di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, polisi setiap hari melakukan patroli di jalan raya demi menjaga keamanan berlalu lintas. Yang ketiga, masyarakat melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, siswa dapat mengikuti kegiatan pramuka dan OSIS di sekolah. Menjaga kedaulatan NKRI merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjaga kedaulatan NKRI yang diatur dalam pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan terdapat pada pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang F. Dalam bidang hukum. Hukum merupakan sarana yang digunakan untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara sehingga negara Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, seperti yang tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal ini, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara hukum,
semua kehidupan manusia hendaknya sesuai hukum positif. Sebagai bentuk penerapan sistem hukum, Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, dan lembaga kehakiman yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contoh penerapannya dapat kita lakukan di dalam lingkungan dalam lingkungan keluarga. Contohnya seperti taat dan patuh pada perintah dan nasihat orang tua, terbuka terhadap orang tua atas permasalahan yang kita hadapi, saling menghormati anggota keluarga, dan bertanggung jawab pada tugas kita di rumah. B. Dalam lingkungan sekolah dapat kita terapkan seperti taat dan patuh terhadap peraturan tata tertib sekolah, melaksanakan program kegiatan OSIS, bergaul tanpa membeda-bedakan teman, terbuka terhadap kritik dan saran dalam diskusi. C. Dalam lingkungan masyarakat dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu mengikuti kegiatan Karang Taruna, yang kedua menjunjung tinggi norma-norma pergaulan, dan yang ketiga mematuhi aturan-aturan dalam lingkungan sekitar. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara yang dapat kita laksanakan seperti 1. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, seperti mematuhi peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. 2. Berpartisipasi dalam menyosialisasikan isi konstitusi kepada warga masyarakat. Dan yang ketiga, melaporkan terjadinya peristiwa pelanggaran kepada pihak yang berwajib. Nah, jadi ini adalah keempat sikap positif terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Pembahasan yang ketiga yaitu upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang harus diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tujuan negara itu sendiri. Tujuan negara terdapat pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang A. Dibutuhkannya sikap terbuka. Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa adanya berdasarkan apa hal yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan dan dilakukan. Juga untuk menghindari rasa curiga dan salah paham antara warga negara dan warga negara dengan pemerintah. Selain itu dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama untuk menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan. Sikap terbuka terhadap konstitusi kita memahami sebagai warga negara berwajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Yaitu sikap mampu mengatasi masalah. Sebagai warga negara harus menunjukkan sikap tanggung jawab saat menghadapi masalah dengan sikap mau dan mampu memberikan solusi. Kemampuan mengatasi masalah terkait konstitusi negara dapat menciptakan suasana yang semakin baik dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
C. Yaitu menyadari adanya perbedaan. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas beragam agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Kondisi ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa masyarakat kita memang mempunyai beragam perbedaan. D. Sikap memiliki harapan yang realistis. Setiap warga negara berhak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dari negara. Meskipun demikian, hak yang warga negara minta hendaknya realistis karena setiap penyelenggara negara mempunyai keterbatasan. Begitu juga terhadap konstitusi negara. Setiap warga negara harus mampu memahami pelaksanaannya dari tingkat daerah sampai pusat. E. Sikap mau menerima dan memberi umpan balik, yaitu kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi negara, sangat diperlukan dalam menghormati konstitusi yang dihasilkan oleh penyelenggara negara. Itulah bentuk sikap mau menerima dan memberi umpan balik terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. F. Sikap menghargai karya bangsa sendiri. Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri. Salah satunya yaitu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menghargai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dengan cara mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Keenam sikap tersebut dapat diwujudkan dengan tindakan nyata seperti 1. Mematuhi seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 2. Memanfaatkan media baik cetak maupun elektronik untuk mengampanyekan sikap taat hukum. 3. Mengawal pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mendukung upaya penegak hukum. Sekian pemaparan materi untuk pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat belajar di rumah. Selamat pagi. Terima kasih.